Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan Mazmur 108. Ini Mazmurnya Daud, sangat bermakna sekali. Dari dua Mazmur dari Daud yang dijadikan satu, ayat 1 sampai dengan 5 kalau bahasa Indonesia, sampai ke ayat 6. Mazmur ayat 1 sampai dengan 6 dari Mazmur 45, hampir semuanya sama. Dua pasal yang terpotong, kemudian ini dijadikan satu. Duanya itu Mazmurnya Daud dalam keadaan yang berbeda. Yang pertama itu Mazmur yang waktu Daud dia dikejar oleh, dia berada di gua Adulam waktu dikejar oleh anaknya dalam gua yang tidak, udara yang tidak baik. Keadaan ditulis. Yang kedua itu setelah di keadaan Daud dia berperang melawan Yidom. Waktu dia berperang juga melawan orang Aram, melawan dua pasukan. Pada saat merasa sangat bahaya, seperti tidak ada pertolongan, dia menulis yang di paragraf yang kedua. Seperti dilihat keadaan semua telah terjadi, terlewati, sampai di masa pembuangan, waktu kembali dari pembuangan. Mazmur ini dijadikan satu. Kamu lihat keadaan yang begitu sulit dalam kesusahan. Bukankah kita telah melewati? Jadi oke ya. Negara kita mengalami peperangan sampai diruntuhkan sampai sekarang. Penjajah kita juga negaranya telah binasa. Asur telah binasa, Mazmur telah binasa. Kita masih hidup. Jadi saat dia dalam kesusahan yang dia ditulis dalam kesusahan yang mendapatkan kemenangan besar. Temanya kesukaran yang besar, Allah lebih besar, dan kemenangan lebih besar. Pada waktu kita menghadapi kesusahan, kita jangan takut. Tadi paragraf pertama waktu ditulis waktu Daud di gua Adulam, waktu melarikan diri dari pengejaran Absalom anaknya. Ayat 1 sampai dengan 6 ditulis Mazmur ini. Ayat 1 sampai dengan 5. Saya memberi tema ayat Allah naik membawamu, melepaskan kamu dari tekanan. Pada waktu di gua Adulam sangat gelap. Karena harus gelap baru bisa sembunyi. Seperti waktu Solo di dalam tempat yang gelap, dia tidak merasakan kalau di sekitarnya ada orang. Tetapi udara di gua itu tidak bagus. Udaranya tidak
mengalir. Mungkin Saul di situ buang hajat, juga banyak binatang juga buang hajat di situ. Dia terkurung di dalam gua, seperti ada satu tekanan di dalamnya. Di dunia material itu sangat nyata. Lagi pula Saul mengejar pemimpin, mengejar kamu. Saul mengejar Daud. Dia adalah pemimpin yang raja. Dia bawa pasukan untuk mengejarmu. Kamu akan merasa dari tekanan dari atas, terus ditekan satu beban yang berat, seperti menindas kamu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pada saat kita menghadapi tekanan, ditekan sampai nyawa pun hampir tidak ada, hampir mengambil nyawa kita, kita melihat Allah naik, kita bisa melewati, menerobosi tekanan. Jadi kita melihat terlebih dahulu ayat ke-5 atau Indonesia ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ditinggikan itu dalam arti Allah naik, Allah telah naik. Awal tahun kita membahas tentang Allah naik. Kita membagikan itu dalam 2 bagian. Allah yang maha tinggi, tidak peduli kamu kenal atau dia, atau kamu peduli tidak sama dia, Allah itu maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Masalahnya, adakah Tuhan di dalam kita ditinggikan? Kalau Dia di dalam kita ditinggikan, maka kita bisa ikut bersama naik. Jadi pada saat Daud dalam menghadapi tekanan, ditekan, dia meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan naik, bersama dengan Tuhan naik, menerobosi tekanan yang berat. Jadi bagaimana yang harus dilakukan di ayat pertama? Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyikan, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Aku harus memuji Tuhan, hatiku harus siap, harus memuliakan Tuhan. Pada saat aku memuji Tuhan, maka dimulai dari pagi. Jadi dikatakan, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Boleh diterjemahkan dengan kata, aku mau di sini membangunkan fajar. Jadi waktu fajar belum menyingsing, kamu sudah bangkit, sudah bangun untuk menyembah Tuhan. Aku juga merasa Tuhan membangunkan saya lebih awal. Karena sebelum alam yang saya tetapkan, setengah jam atau 1 jam sebelumnya saya sudah terbangun. Waktu awalnya saya merasa karena usia bertambah, jadi tidak bisa tidur. Rasanya bukan karena Allah ingin saya bangun lebih awal, jadi saya bangun. Duduk di ruang tamu. Di ruang tamu, jalan sana jalan sini, merasa sangat ada kesepisialan. Di situ satu yang merasa sangat tenang sekali. Matahari belum terbit, di luarnya gelap, jadi merasa sangat tenang. Ini boleh kita renungkan sama keadaan di dalam goa. Di dalam keadaan yang gelap. Pada saat fajar belum menyingsing, kita boleh untuk memuji Tuhan.
mulailah untuk memuji Tuhan. Ya, memang ada musuh ingin kita tidur. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kamu untuk melakukan sesuatu. Daud memilih untuk bangun pagi dan menyembah Allah. Ini keadaan respon terhadap keadaan pada saat kita menghadapi tekanan atau terbeban, pada saat kita terkurung, bangunlah pagi. Bangunlah lebih pagi. Ayat ketiga. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Dia di dalam gua bagaimana mengatakan aku mau bermazmur bagi bangsa-bangsa, bersyukur pada bangsa-bangsa, bagaimana bermazmur bagi Tuhan di antara suku-suku bangsa. Kamu telah terkurung, tidak ada jalan keluar, tetapi pada waktu kamu pagi menyembah Allah, maka rohmu akan naik. Kamu akan tahu, kamu di antara bangsa-bangsa akan bersyukur kepada Tuhan. Kamu akan di hadapan suku-suku bangsa, antara suku-suku bangsa, bermazmur bagi Tuhan. Inilah kekuatan pagi untuk memuji Allah. Roh kita dinaikkan. Jadi kamu berkata, mengapa bisa demikian? Ayat keempat. Sebab dia percaya kasihnya Tuhan besar mengatasi langit, dan setianya Tuhan sampai ke awan-awan. Lebih tinggi dari mengatasi para musuh. Jadi gua apa bandingnya? Dikejar oleh raja, apa bandingnya? Allah lebih tinggi, bahkan dia tingginya mengatasi langit, dan dia kasih setianya sampai ke awan-awan. Allah berkata bahwa Daud akan menjadi raja. Samuel mengurapi Daud. Dia percaya, maka Tuhan berfirman, maka dia percaya. Jadi setianya sampai ke awan-awan. Kita mohon Tuhan, inilah kuasa dari pemujian dalam tekanan yang berat. Bangunlah pagi untuk memuji Allah, itu adalah jalan keluar. Daud dia juga mendorong kita untuk bersama demikian. Maaf, tadi dalam pengejaran itu bukan Absalom, tetapi Daud dikejar oleh Raja Saul dan sembunyi di Gua Adulam. Sub yang kedua dari ayat ke-7 atau ke-6 di sini. Kata, kapan Tuhan tanganmu akan selamatkan aku? Kapan kita akan bertanya kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata ini? Yaitu pada waktu kita sendirian, pada waktu kita terkurung oleh musuh, atau kita merasa Tuhan tidak menyertaimu. Atau kamu merasa Tuhan tidak mau lagi sama kamu. Tuhan tidak lagi menyertaimu. Pada saat ada dua pasukan tentara yang menyerangmu, atau kamu di dalam tempat kerjamu, departemen yang lain tidak suka kepadamu. Bukan hanya satu departemen ingin bersama rebut pekerjaan, bahkan kamu merasa
tertekan, bahkan kamu merasa seperti terkurung, kamu merasa hampir mati, kamu merasa Allah tidak menolongmu dalam keadaan yang demikian. Jadi kamu mencari siapa yang menolongmu, sepertinya tidak ada cara. Bagi Daud, ada pasukan dari Aram, pasukan dari Edom, dan sekarang aku sendiri apakah aku harus mencari Mesir? Apakah aku harus mencari pasukan luar untuk menolong aku? Orang lain tidak menolongmu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Maka kamu akan merasa kamu seperti ditinggalkan Tuhan. Dan inilah yang di sub yang kedua harus diterangkan. Saya beri tema Tuhan melihat, mengandalkan Dia untuk menghancurkan musuh, menginjak-injak lawan. Ayat ke-6 atau bahasa Indonesia 7, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamat dengan tangan kananmu, dan jawablah aku. Ini jawab dia seperti di Mazmur 40, jawablah. Tuhan melihat kesulitan kita. Kita melihat kita bersandar kepadanya, Allah menolong kita. Kita melihat Yesus berjalan di hadapan orang, di antara orang-orang, melihat orang buta, atau melihat bermacam-macam kesusahan. Kita bisa memperhatikan Yesus pergi tidak langsung untuk menyembuhkan rakyat, tetapi di sini dikatakan Allah melihat apa yang ingin aku hendak engkau lihat, apa yang hendak aku lakukan untukmu. Maka orang yang buta mengatakan, aku ingin melihat. Saya merasa Allah akan bertanya akan satu jawaban yang sudah Dia tahu. Adam, kamu di mana? Sesungguhnya Dia di sampingnya. Hei, kamu di mana? Kain, saudaramu di mana? Dia pasti tahu dia di mana. Bertemu dengan orang buta, dia bertanya, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Si orang buta berkata, aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Kamu ingin melihat, baiklah aku lakukan. Kamu memohon, meminta, aku menjawab. Jadi Allah melihat pada saat kamu mengundang Dia menolongmu. Ya Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Jadi dalam menghadapi bermacam kesulitan, pada saat kita merasa sebatang kara, kita merasa seperti tidak ada orang yang bisa menolong kita, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa Tuhan itu melihat. Dia di situ menantimu, menanti kamu untuk memohon kepadanya, maka Dia akan menjawab. Jadi ayat ke-6, jawablah aku, dengan tangan kananmu selamatkanlah aku, supaya orang-orang yang kau terluput orang-orang yang kau cintai. Allah, mengapa engkau menolongku? Karena aku pernah berdoa memohon kepadamu. Tapi apa pentingnya aku? Bukanlah yang penting. Tetapi aku orang yang kau cintai. Kau lihat imannya. Aku orang yang dicintai. Itu saat kita harus mempunyai iman. Jadi kita harus merasa kita itu penting. Jadi kita tidak memahami, tapi kita berusaha untuk mengerti. Pada saat seorang pria waktu dia mengejar seorang perempuan, dia akan berusaha waktu dia tunangan mau
memberi dia cincin atau memberi barang-barang yang mahal karena dia mencintainya. Tetapi seberapa besar cintanya? Mungkin ribuan atau 10 ribuan cinta. Mungkin yang ada uang akan lebih banyak lagi, sampai puluhan ribu, sampai 1 jutaan ribu. Tetapi Yesus, dia memberikan nyawanya untuk kita. Jadi sulit untuk kita renungkan. Cintanya melebihi aku waktu aku mengejar istriku. Cintaku seperti waktu mengejar istriku. Tetapi di sini pemazmur ada satu iman. Aku yang kau cintai, aku berdoa padamu. Engkau menyelamatkan kau. Engkau pasti akan menjawab aku. Jadi inilah iman kepercayaan kita kepada Allah. Kita perlu untuk leluasa. Jangan merasa mengasihani diri sendiri. Jangan merasa tidak ada orang yang menolongmu. Kamu ada Allah. Aku ada Allah. Aku juga orang yang dicintai Allah. Allah juga tahu, tapi dia menanti aku berdoa. Pada saat aku berdoa, maka Allah akan menolong saya. Jadi ini yang dimaksud dari ayat ke-6. Allah telah menjawab, maka Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria. Karena kita sangat menderita, tetapi Allah berkata, aku hendak beria-ria agar kamu bisa merasakan karena Allah dengan senyumannya untuk menolong kita. Dikatakan, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak ku ukur. Sikem dekat kota antar pegunungan, di antara yang pengguna yang mengucapkan kutuk dan berkat. Dan Sukot ini adalah tempat pertama waktu orang Israel keluar dari Mesir. Tempat pertama yaitu Sukot. Setelah dia kembali dari keluar dari tempat perbudakan, maka dikatakan ada satu tempat yang hendak diukur, agar lebih diukur, lebih panjang, lebih luas. Gilead dan Manasye itu kepunyaanku. Ini tempat pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada orang Israel. Tuhan juga menjaga mereka. Jadi Daud, jangan kalau kamu khawatir pasukan dari Aram atau orang dari penjajahan dari Edom, dia tidak akan dapat mengambil tempatnya orang Israel, karena tempat ini adalah milik Allah, baik itu Yordan, seberang sungai Yordan timur atau barat. Tempat ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan memberikan kepada orang Israel. Jadi jajahan negara lain tidak akan bisa mendapatkan tanah milik pusaka orang Israel, karena ini kuasa dari Allah. Maka dikatakan Moab ialah tempat pembasuhanku, dan Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Dan musuh dikalahkan, mereka jadi budak. Mereka menjadikan tempat pembasuhan kaki. Melemparkan kasut artinya kemenangan. Israel keluar dan menang kembali. Kasut itu kotor. Itu
berikan kepada budak mereka? Kalau kamu, bukankah kamu akan melepaskan kasutmu dengan perlahan untuk memberikan kepada pembantu? Tetapi di sini dikatakan dilemparkan agar budak ini mencuci kasutmu. Mungkin kamu akan merasa kamu tidak akan begitu kasar, tetapi anakmu bisa. Jadi kasut itu dilemparkan karena dia adalah budakku. Dia akan menang dari Filistia karena Allah adalah kemenangan. Kamu adalah Aram dan Edom, tetapi Allah berfirman, Moab, Edom, Filistia adalah Tuhan kemenang, adalah Allah yang menang, Tuhan kemenangan. Pada saat kamu berdoa, Dia akan menjawabmu. Ayat 10 dan 11, mohon engkau, siapakah yang membawa aku ke perkebunan? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau Allah yang membuang kami, yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama dengan tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Allah lah yang menolong kita dalam segala perkara. Ada orang mungkin dia punya uang bisa menolongmu. Tetapi kalau dia perlu sampai jutaan, orang tidak akan peduli sama dia. Karena masalah yang terlalu besar, tidak ada orang yang menolongmu. Kamu hanya bisa bersandar pada Allah. Pada saat kamu berpegang pada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Maka kamu akan mendapatkan kemenangan besar. Jadi kesusahan yang lebih besar, maka kuasa Allah lebih besar lagi. Di dalam kesusahan, pada saat kamu tundukkan, kamu akan mendapatkan kuasa, kemuliaan, kehormatan lebih besar lagi. Bukankah kesusahan itu lebih besar? Jadi kita jangan takut akan kesusahan atau kesulitan. Karena kita akan mendapat hasil yang banyak. Peperangan akan menghadapi peperangan, tetapi terobosan besar akan kamu dapatkan. Setiap hari kamu cuma biasa-biasa saja, kamu sulit untuk mendapatkan terobosan hidup. Atau kalau kamu gajimu sudah ditentukan biasa-biasa saja, maka kamu susah untuk menjadi orang yang berpenghasilan besar. Maka di dalam sebagai konsumer, kamu mendapatkan para distributor yang besar, maka kamu akan mendapatkan satu penghasilan yang besar. Kesulitan yang kecil, kemenangan kecil, kesusahan yang besar, maka kamu mendapatkan kebesaran besar. Tetapi kalau kesusahan lebih besar lagi, berpeganglah pada Allah. Maka bukankah ini kamu akan membuat kamu merendahkan diri agar kita hanya bersandar kepada Allah dan kita akan menang. Kita dengan Allah akan lakukan, yes, Tuhan akan menginjak-injak para lawan kita. Ada karanya kita merasa itu tekanan dari atasan, dari raja, atau semua beban ini membuat kamu seperti ditekan di dalam gua, atau dari musuhmu sekelilingmu mengelilingimu. Dalam keadaan demikian, Daud mengalaminya. Dan orang Israel pada waktu dikembali pembuangan, mereka juga mengalaminya.
kita juga bisa mengalaminya. Tekanan lebih rendah, kita ditekan lebih rendah, Tuhan akan membuat kita naik lebih tinggi lagi. Semakin besar kita dikelilingi musuh, Dia akan membawa kita kemenangan yang lebih besar lagi. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita bersama, kita menyembah Allah kita agar Tuhan kita ditinggikan di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang maha tinggi kita. Tuhan, kita berikan pujian tepuk tangan kita kepada Allah di pagi hari. Kita memuji Allah karena kasih-Nya mengatasi langit dan setianya sampai ke awan-awan. Kasih setianya kepada kita mengatasi langit dan kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Saudara semua, kita pujilah Allah kita. Kita berikan tepuk tangan kita sebagai pujian kita kepada Allah kita. Haleluya. Saudara semua, ayat hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita Allah yang kasih setianya. Kita di hadapan Tuhan, kita berpikirkan kembali, kita renungkan masa lalu kita
berapa kali Tuhan memimpinmu melewati kesulitan, kesesakan, melewati kamu sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa menyelesaikan, bahkan kamu sendiri hampir putus asa. Kita renungkan. Syarabakesi. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih pada saat kami belum percaya Engkau dan percaya Engkau, sesudah kami percaya Engkau, dalam hidup kami mengalami bermacam-macam masalah, baik kecil dan besar. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena kasih setiamu tidak meninggalkan kami. Terima kasih karena matamu 24 jam memandang, melihat kami, melindungi kami. Dan bagi hari ini, setiap kehidupan kami, baik itu lembah yang tinggi atau dalam lembah kekelaman, Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Bahkan di sini sampai ada orang yang mau bunuh diri pun kami mengucapkan terima kasih karena Engkau menjaga kami, Engkau merangkul kami, Engkau menggendong kami. Ya Allah, kami berterima kasih karena Engkau menyelamatkan kami sampai penghabisan. Engkau menjaga kami dari selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas keselamatan-Mu. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Saudara semua, dalam hidupmu, apakah kamu juga menghadapi kesulitan? Tetapi pada saat Daud, dia merenungkan kembali bagaimana Allah menolong dia, maka dia di sini, Allah, aku mau percaya pada Engkau karena Engkau akan menolong aku, akan membantu aku dengan aman melewatinya. Engkau membuat aku naik. Bagaimana Daud membuat Allah naik di dalam hidupnya? Pertama, dia katakan, maka Daud berkata, hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, dan juga aku mau membangunkan fajar untuk memujimu. Tuhan, ya, kebaikan-Mu tak pernah lebih besar dari apa yang kami renungkan. Kasih setia-Mu di luar dari apa yang kami berikan semua, karena kebaikan Tuhan, maka kami percaya akan keselamatan Tuhan sampai hari ini masih menyertai, maka kita bersama memuji Allah kita.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan terima kasih Engkau Allah yang menang. Kami melewati seberapa besar kesulitan kami, tetapi kasih kuasa-Mu lebih besar lagi. Saudara semua, sekarang adakah kamu menghadapi sesuatu hari ini? Tuhan juga akan menyelamatkanmu. Kita bersama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa pada saat kita berdoa, maka Allah akan Allah akan menyelamatkan. Kita bersama berdoa. Kita bersama berdoa. Dalam kekhawatiranmu, keraguan-keraguanmu, kamu harus percaya. Kamu harus percaya Allah melihat, Allah mau berkuasa agar dalam hidupmu mendapatkan kemenangan besar. Haleluya. Mari kita berdoa untuk hidup kita sendiri. Kita berperang untuk kita sendiri, kita bangkit untuk berseru pada Tuhan.
Tuhan, segala kemuliaan Yesus, segala kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati saudara-saudara semua dan yang bersama dengan pagi aku, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bangunlah hai jiwamu, bangunlah jiwaku. Segala putus asaan keperdaya pergi darimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatmu kuat dan sukacita karena Allah dengan senyuman wajahnya menerangimu. Allah menjagamu. Tuhan dengan tangannya yang kuat pasti akan menjagamu, menolongmu, menuntunmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati pada saat jiwamu bangun, pada saat kamu di hadapan Tuhan dengan puji-pujian menyembah Allah, maka pikiranmu dan pada saat kamu seluruhnya bersandar percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati segala musuh yang menyerangmu mundur darimu, segala tembok-tembok yang melingkunganmu runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalammu kamu dibebaskan, kamu sukacita, kamu berkelimpahan, kamu kuat, kamu penuh dengan kehormatan, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.